Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Baik Ananda, jumpa lagi kita dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tematik hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa lebih dahulu. Nah, ayo Ananda, mari kita berdoa bersama. Baik Ananda, doa selesai. Nah, pembelajaran tematik kita hari ini adalah masih sama, yaitu tentang tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran 2 dan 4. Nah, keyword kita hari ini adalah pengaruh cuaca terhadap pekerjaan, sikap bersatu dalam keragaman, dan gerak mengayun, berputar, serta tolakan. Nah, dari keyword tadi kita yang bacakan ada tujuan pembelajaran. Nah, apakah tujuan pembelajarannya? Yaitu 1. Agar kalian mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Yang kedua, agar kalian mampu menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Dan yang ketiga, agar kalian mampu mempraktekkan gerak tolakan, mengayun, dan berputar dalam senam lantai. Nah, dari tadi tujuan pembelajaran yang Ustazah bacakan, apa sih manfaatnya bagi kalian? Nah, ada kok, ada manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita, yaitu mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu mendapatkan informasi dalam teks tentang pengaruh cuaca terhadap pekerjaan dan olahraga. Yang kedua, kalian juga mampu menjaga sikap bersatu dalam keragaman, serta juga dapat berdampak pada tubuh kalian sehingga kalian dapat menjadi segar dengan melakukan apa? Melakukan gerak kombinasi yang dominan. Nah, baik Ananda. Nah, perhatikan teks ini. Pengaruh cuaca terhadap pekerjaan. Nah, banyak pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Pekerjaan-pekerjaan tentu memerlukan cuaca yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, pilot, nelayan, petani, dan pengrajin. Semua memerlukan cuaca yang sesuai. Misalnya pilot perlu mengetahui keadaan cuaca agar penerbangan aman yang dilakukan. Seringkali penerbangan dibatalkan karena cuaca yang buruk. Misalnya, ketika terjadi badai, cuaca buruk akan mengganggu penerbangan. Terbang saat cuaca buruk dapat menyebabkan semua yang ada di pesawat dapat berbahaya. Cuaca yang mempengaruhi kegiatan juga nelayan. Nelayan selalu memperhatikan cuaca jika ingin melaut. Kenapa? Karena ketika ia melaut tidak akan berdampak bahaya baginya jika cuacanya lagi tidak buruk. Nah, nelayan tidak akan pergi melaut jika cuacanya buruk, misalnya badai. Ketika terjadi badai, angin akan bertiup dengan kencang. Gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat membahayakan nelayan di laut loh. Nah, selain itu, petani juga memerlukan cuaca. Cuaca yang tepat untuk bercocok tanam. Misalnya, petani akan mulai menanam padi ketika musim hujan datang. Hal ini disebabkan karena tanaman padi memerlukan cukup banyak air. Nah, pada saat musim hujan, tanah menjadi basah dan lebih mudah ditanami. Air hujan juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah loh. Nah, pada musim kemarau, petani dapat menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas. Misalnya, mentimun, kacang panjang, jagung, dan umbi-umbian. Jadi Ananda, semua profesi memerlukan cuaca ketika ingin beraktivitas. Termasuk juga kayak kita mau kerja pasti memerlukan cuaca karena kita memprediksi cuaca ketika kita pergi bekerja. Nah, misalnya kalau musim hujan, kita mempersiapkan barang-barang yang perlu kita gunakan ketika musim hujan saat kembali dari kerja atau hendak bekerja. Cuaca juga dapat mempengaruhi kegiatan para pengrajin. Beberapa pengrajin membutuhkan sinar matahari yang terik untuk kegiatan mereka. Misalnya, pembuat kerupuk, ikan asin, tembikar, batu bara, dan genteng. Mereka memerlukan matahari loh. Untuk apa? Untuk menjemur hasil pengrajinan mereka.
Kerupuk dan ikan harus dijemur sampai kering sebelum dapat dikemas dan dijual. Begitu juga dengan tembikar, batu bata, dan genteng. Nah, ketika musim hujan, mereka menggunakan tungku pembakaran sebagai pengganti sinar matahari. Jadi ini sumber energi alternatif ya. Nah, dengan begitu mereka tetap dapat menghasilkan barang kerajinan. Nah, dari teks tadi yang kita baca, ada loh informasi yang bisa kita dapat. Nah, informasi apakah yang kalian peroleh? Nah, informasi teks bacaan itu dapat kita peroleh dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Misalnya nomor 1, mengapa nelayan tidak pergi melaut ketika badai? Yang kedua, kita lihat dulu jawaban di nomor 1 ya. Nah, mengapa dia tidak pergi ketika dia melaut? Nah, itu berada di paragraf pertama. Pembahasan kemarin kita sudah bahas tentang mencari informasi penting di setiap paragraf. Nah, tadi di paragraf pertama itu satu informasi pentingnya yaitu ketika terjadi badai, angin akan bertiup kencang. Gelombang air laut juga akan menjadi sangat tinggi. Keadaan tersebut dapat membahayakan nelayan di laut. Baik, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana petani memiliki jenis tanaman berdasarkan musim? Nah, kita lihat ya, kita buka di paragraf yang keempat. Dari pertanyaan kedua tadi. Nah, petani akan memulai menanam padi ketika musim hujan datang. Hal tersebut disebabkan karena tanaman padi memerlukan cukup air. Nah, ternyata ada dua informasi di paragraf keempat ya. Berarti ini ada dua kalimat pendukungnya. Nah, pada musim kemarau, petani dapat menanam tumbuhan yang lebih tahan cuaca panas. Misalnya mentimun, kacang panjang, jagung, dan umbi-umbian. Nah, sekarang kita lihat di pertanyaan ketiga. Pekerjaan apa saja yang memerlukan cuaca cerah? Nah, ini saya harap kalian yang mencari ya dari teks, kalian bisa lihat di halaman 66 dan 67 untuk mendapatkan jawaban dari soal yang ketiga. Baik Ananda, kita lihat materi selanjutnya. Nah, di sini kalian perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada seseorang yang sedang menjemur padi. Nah, pada gambar di samping memperlihatkan beberapa orang bergotong royong. Nah, bergotong royong apa? Yaitu menjemur padi. Nah, kegiatan gotong royong dilakukan petani dan tentara pada gambar ini menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Nah, di sini kita lihat di gambar ada juga seorang profesinya yaitu seorang tentara dan petani. Jadi mereka ini bergotong royong saling membantu. Nah, jadi Ananda, selain petani yang pada gambar ini dan para tentara, kita juga harus mengaplikasikan atau kita harus juga mencontoh sifat yang mereka lakukan, yaitu dengan bergotong royong. Di rumah pun kalian juga harus melakukan gotong royong bersama dengan siapa? Dengan keluarga kalian, adik kalian, ataupun dengan tetangga kalian atau teman kalian. Nah, selain bergotong royong, contoh lain dalam sikap bersatu adalah bermusyawarah. Nah, bermusyawarah biasa kita lakukan di mana saja. Bahkan di rumah kalian juga sering melakukan musyawarah loh. Contohnya, kalau kalian ingin melakukan suatu kegiatan atau kalian ingin pergi ke suatu tempat, kalian pasti bermusyawarah dulu dengan keluarga kalian, dengan ayah, ibu, atau dengan keluarga kalian. Nah, baik Ananda, cuaca tidak hanya berpengaruh terhadap pekerjaan, ternyata cuaca juga berpengaruh terhadap olahraga. Nah, olahraga apa sih yang dipengaruhi oleh cuaca? Baik, perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada orang yang sedang main volley di atas batu es atau di tempat yang bersalju. Nah, ini kegiatan olahraga hanya bisa dilakukan ketika terjadi musim salju. Nah, lihat yang gambar kedua.
sama, yaitu main ski. Nah, main ski ini dapat dilakukan ketika terjadi di musim salju. Nah, di Indonesia kan cuma ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini hanya berlaku di daerah yang mengalami 5 musim. Musim salju, musim semi, musim hujan, musim panas, dan musim kemarau. Baik, nah olahraga selanjutnya adalah olahraga terjun payung. Ini memerlukan cuaca. Kenapa demikian? Nah, ketika cuaca buruk sangat berdampak negatif untuk mereka yang melakukan olahraga seperti ini. Karena ketika cuaca buruk atau terjadi badai atau angin kencang akan mengganggu aktivitasnya dalam bermain ayun terjun atau terjun payung. Nah, jadi ketika kita melakukan kegiatan yang berpengaruh kepada cuaca, jadi kita harus memprediksi atau melihat keadaan cuaca. Apakah ini bagus dilakukan? Nah, secontoh di terjun payung ini, bagus dilakukan pada saat cuaca cerah dan cuaca mendukung, tidak ada angin yang kencang atau badai. Baik, Ananda, kita lihat lagi di sini lagi melakukan terjun payung. Nah, terjun payung ini mereka lakukan, lihat gambar di sini, tidak ada cuaca yang buruk, tidak ada angin kencang ataupun badai, tidak ada juga hujan. Nah, sehingga mereka akan melakukan kegiatan terjun payung. Nah, contoh olahraga lain selain tadi yang Ustazah sebutkan, main ski, terjun payung, ada juga yang bisa kita lakukan. Olahraga yaitu olahraga meloncat katak dan berayun. Bagaimana sih bentuk olahraga meloncat katak dan berayun, Ustazah? Nah, sekarang perhatikan. Ustazah akan memperlihatkan loh bagaimana bentuknya. Nah, perhatikan di gambar pertama. Di gambar pertama itu dia berada di garis start. Nah, itu garis start untuk mulai melakukan lompatan. Nah, gerakan kedua mulai mengambil gerakan kuda-kuda, yaitu menekukkan lututnya dan mengayunkan tangan ke belakang untuk siap melompat. Nah, di gerakan ketiga yaitu dilakukan dengan cara mengayunkan tangan ke depan dan mulai mengambil langkah untuk melompat. Nah, di gerakan keempat, gerakan inilah yang dilakukan yaitu melompat selompat sejauh-jauhnya yang dia mampu, dan di gerakan kelima mendarat dengan 2 kaki di tanah. Jangan dengan 1 kaki. Kenapa? Kalau kalian mendarat dengan 1 kaki bisa-bisa keseimbangan kalian tidak terjadi dan kalian bisa terjatuh dan tersungkur ke tanah dan cium tanah air. Baik, Ananda, selain itu ada gerakan olahraga yang bisa kalian lakukan. Nah, gerakan olahraga seperti pada gambar di samping. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 meja yang dilakukan untuk bertumpu. Nah, jadi yang digunakan bertumpu adalah tangan kalian. Jadi ini gerakan berayun. Nah, ini untuk melatih otot tangan kalian dan keseimbangan kalian. Jadi kalian bisa melakukan di rumah ya nak, karena ini peralatannya sangat mudah dan sederhana. Kalian boleh menggunakan meja kalian di rumah untuk melakukan gerakan ini. Apalagi di masa pandemi ini sangat bermanfaat untuk sering melakukan olahraga setiap hari. Agar kalian tidak bosan, kalian boleh mengganti olahraganya. Misalnya seperti pada gambar ini, yaitu melakukan gerakan melompat dan gerakan berayun. Nah, di sini gerakan berayunnya yaitu mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang. Sehingga ini dilakukan sampai kalian mampu. Nah ya, kalau sudah mulai tidak mampu, sudah kalian hentikan atau berhenti berayun karena akan berdampak kepada kalian. Kalian bisa jatuh. Baik Ananda, tadi kita sudah melakukan olahraga. Nah, tadi yang dilakukan olahraga tadi itu digambar ada beberapa orang dari beberapa suku loh. Nah, mereka itu akur dan bergotong royong dan bersama menjalin persatuan. Nah, selain itu, keragaman di suku bangsa itu banyak loh. Di suku bangsa di Indonesia misalnya Sumatera. Nah, contoh Aceh. Jadi di Sumatera itu ada suku bangsa namanya Aceh. Pulau Sumatera ya, Batak. Kita perhatikan baju adat mereka. Nah, suku Aceh dan suku Batak memiliki perbedaan dari baju tradisional mereka. Bahkan budaya atau bahasa mereka pun berbeda. Nah, lihat lagi di Minangkabau. Di Minangkabau juga terjadi perbedaan dari pakaian adat
termasuk juga suku bangsa mereka. Jadi bahasa adat istiadatnya juga berbeda ya, nah. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas dari suku mereka. Nah, sekarang kita lihat di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, nah ini ada suku Dayak. Nah, dari sejarah suku Dayak itu adalah uh, ada daerah transfer dari Cina, nah ya. Jadi suku Dayak itu memiliki budaya yang berbeda juga dari suku-suku lain. Mereka memiliki ciri khas sendiri. Ustazah pernah lihat suku Dayak itu memiliki anting yang bisa menyebabkan telinga mereka jadi panjang loh bagi yang perempuan. Memang sengaja karena mereka mengatakan semakin panjang telinganya itu ke bawah, mereka semakin indah atau semakin cantik atau tampan. Nah, baik kita lihat di Sulawesi, di pulau kita sendiri nah ya, Sulawesi. Nah, Sulawesi memiliki suku Bugis. Kita lihat baju yang digunakan suku Bugis adalah baju adat, yaitu adat baju bodo. Nah, kita lihat di Toraja. Toraja juga memiliki pakaian adat yang berbeda. Nah, kita lihat di Jawa. Di Jawa itu juga memiliki berbeda suku bangsa. Nah, sekarang kita lihat Jawa suku apa ada yang suku Betawi dan suku Madura. Perhatikan pakaian adat mereka. Pakaian adat mereka juga sangat berbeda antara suku Betawi dan suku Madura. Suku Asmat. Nah, suku Asmat ini terdapat di daerah Papua. Nah, ini bagian timur dari negara Indonesia, yaitu daerah Papua. Nah, ini contoh suku mereka, yaitu suku Asmat. Pakaian adatnya kalian bisa perhatikan di gambar, nah ya. Begini model pakaian adat suku Asmat. Nah, dari tadi kalian sudah mempelajari tentang juga suku dan pakaian adat mereka. Jadi Anandaku boleh mereferensi atau membuka gadgetnya atau melihat informasi lain bagaimana sih suku-suku yang berada di Indonesia. Kalian boleh mendapatkan informasi lebih dengan membuka informasi bisa melalui gadget ataupun buku ataupun yang lainnya nah ya. Baik. Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita hari ini dan memasuki soal, nah, kita tarik dulu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah mendapatkan informasi penting dari setiap paragraf. Yang kedua, kita juga mampu melakukan gerak olahraga dan mengetahui bagaimana olahraga di saat cuaca yang baik, melakukan olahraga seperti ini. Misalnya pada saat terjun payung baik melakukan pada saat cerah. Jadi kalian bisa memprediksi olahraga apa saja yang bisa kalian ingin lakukan pada saat cuaca yang berubah. Nah, selain itu juga kalian bisa melakukan gerakan bertumpu dan gerakan melompat kodok. Dan yang terakhir, kalian mengetahui keberagaman suku bangsa di Indonesia dan mengetahui pakaian-pakaian adat mereka. Ada beberapa suku bangsa di Indonesia di setiap pulau, misalnya Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, baik Ananda, tugas kalian hari ini adalah berada di halaman 80 buku 3E. Jangan lupa kalian kerjakan dengan baik dan benar, kerjakan di buku tugas kalian dan kirimkan kepada ustadz dan ustazanya untuk memberikan penilaian dan kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Jadi jangan lupa belajar nah ya. Nah, sekian dari ustazah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran, Ustazah mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair. Baik, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.